الحمد لله الذي أنزل الفرقان على سيدنا محمد ليكون للعالمين نذيرا معجزا للإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الكافرون علوا كثيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين يتصلان ولا ينقطعان بكرة وهجيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون المخلصون. Hadirin jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah, pada kesempatan salat Jumat seperti saat ini, pesan sekaligus pesan yang utama untuk senantiasa memberikan nasihat kepada diri kami serta mengajak kebaikan kepada panjenengan seluruhnya adalah sebuah firman Allah di dalam Quran surat At-Talaq ayat yang keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra al-ayah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan mudah segala permasalahannya baik di dunia maupun di akhirat. Yang di dalam ayat ini Allah memberikan jaminan penyelesaian segala urusan dan masalah kita baik di dunia maupun di akhirat, asal kita mau melaksanakan takwa kepada Allah dalam bentuk menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, disebutkan di dalam kitab Al-Iqna Syarah Matan Abi Syuja karya Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, juz yang pertama halaman ke-6. Al-Imam An-Nasafi di dalam ungkapan tafsirnya menyatakan dan menyebutkan bahwa jumlah kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah di dunia ini jumlahnya adalah 104 kitab suci dengan perincian 60 suhuf pernah diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Syekh, salah satu putra Nabi Adam. Sedang 30 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa sebelum beliau mendapatkan kitab Taurat. Kemudian ada kitab suci Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan seluruh kitab-kitab suci ini yang jumlahnya 113, yang ke-114 adalah Al-Quran. 113 kitab suci ini seluruhnya makna-maknanya teringkas di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan seluruh makna-makna Al-Quran terkumpul di dalam suratul Fatihah, dan surat Al-Fatihah intinya tersimpan di dalam ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian hadirin, ketika kita membaca suratul Fatihah, berarti kita telah membaca inti dari 104 kitab suci
Subhanallah, sungguh hal yang sangat-sangat luar biasa. Pantaslah surat ini menjadi bagian daripada rukun qauli, rukun yang diucap di dalam salat, yang setiap hari kita laksanakan, baik salat wajib maupun salat sunnah. Semua diharuskan membaca surat Al-Fatihah apabila ingin dianggap salatnya sah. Dan pantas pula hadirin, kalau di dalam kehidupan keseharian kita, para habaib, para kiai dan ulama kita mengawali segala kebaikannya biasanya dengan ungkapan suratul Fatihah. Ketika hendak bepergian, hendak menempati rumah baru, menyambut tamu yang datang berkunjung, ketika menjenguk orang sakit, sampai-sampai hendak minum kopi pun ada ungkapan tartibu suratil Fatihahnya. Doa-doa tertentu dalam rangka tersampaikan kebaikan hajat dunia dan akhirat yang diawali dengan ungkapan suratul Fatihah. Bahkan doa-doa Fatihah ini dikumpulkan oleh sebagian ulama di dalam kitab-kitab mereka. Contohnya kitab As-Sabilul Wadih karya Al-Imam Al-Allam Al-Habib Syekh bin Abu Bakar Segaf, atau contohnya yang lain kitab Nashrul Faih fi Tartibil Fawatih karya Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus. Hal ini semua tidak lain karena mengamalkan sebuah hadis sahih Muslim, riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berucap, suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam pernah duduk di samping kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia mendengar suara bunyi yang sangat keras di atas beliau dan di atas kanjeng Nabi. Kemudian malaikat Jibril mendongakkan kepalanya ke atas. Kemudian beliau berkata kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, baru saja suara yang keras ini adalah suara pintu langit terbuka. Dia telah terbuka di hari ini, yang pintu ini tidak pernah terbuka kecuali di hari ini ya Rasulullah." Tidak lama kemudian turunlah malaikat dari pintu itu seraya menghampiri malaikat Jibril dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkomentar dan menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasul, ini adalah satu malaikat yang baru saja turun ke bumi, yang sebelumnya dia tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Dia berucap salam kepada panjenengan seraya mengatakan, Abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah, lan taqra'a biharfin minha illa utitahu au kama qala." Bergembiralah engkau dengan datangnya dua cahaya yang sungguh dua cahaya ini telah diberikan kepada panjenengan ya Rasul. Yang kedua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum panjenengan. Sedangkan dua cahaya ini adalah surat Al-Fatihah dan awakhir suratil Baqarah, yang tidaklah panjenengan membaca satu huruf dari ungkapannya, dari suratnya, dari ayatnya, kecuali engkau bakal didatangkan segala hajat yang engkau inginkan. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah mengetahui akan dahsyat dan hebatnya suratul Fatihah, maka kewajiban kita untuk terus mempelajarinya, membacanya dengan benar,
dan terus membacanya dengan tidak mengenal lelah kapanpun dan dimanapun saja kita berada. Ketika kita punya hajat, punya keinginan baik, punya harapan baik dalam segala hal. Dan perlu kita ketahui hadirin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah menurut sahabat Abu Hurairah dan tokoh tabi'in Al-Imam Al-Mujahid dalam kitab Abwabul Farajnya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malki Al-Hasani, adalah surat dalam Al-Quran yang ketika turun surat ini menyebabkan frustasi dan putus asanya iblis. Beliau berdua pernah bercerita, sesungguhnya iblis pernah mengalami perasaan sedih yang mendalam, frustasi dan menangis sejadi-jadinya, sehingga suara tangisan iblis ini begitu keras mengundang datangnya anak buah mereka dia, yaitu para setan. Seraya mereka bertanya kepada iblis tentang apa yang menyebabkan dia mengalami menangis yang semacam itu. Kemudian para setan mengatakan apakah sebab ini dan itu. Kemudian iblis menjawab, laisa mimma taquluna syai'. Tidak ada sedikit pun jua dari apa yang kalian katakan itu. Walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam qad batala qaiduhum wa makruhum. Akan tetapi ketahuilah, telah diturunkan hari ini suatu surat di dalam Al-Quran yang maknanya surat Al-Fatihah maksudnya, yang tidak ada pahala bagi orang yang membacanya kecuali Allah mengharamkan jasadnya disentuh panasnya api neraka. Maka hal ini semua sungguh telah menghabisi segala tipu daya kita selama ini. Kemudian para setan yang ada sekeliling iblis bertanya kepadanya, Ishta'muruna ya maulana, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai pemimpin kami? Mohon direnungkan ucapan iblis ini hadirin. Idhabu wajtahidu hatta tughfilu qulubahum hatta la yaqra'u hadhihi surah kay la yukthiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawab bal yakunu lahum adzabun wa iqab. Pergilah kalian sekarang dan bersungguh-sungguhlah kalian wahai para setan untuk menggoda manusia hingga kalian bisa melalaikan hati-hati manusia hingga mereka tidak punya kesempatan membaca suratul Fatihah, dan supaya mereka tidak memperbanyak membaca suratul Fatihah pada kesempatan apapun, sehingga mereka tidak sempat mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah. Akan tetapi justru mereka mendapatkan azab dan siksa dari Allah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah merupakan proklamasinya iblis untuk menggoda kita agar kita melupakan Al-Quran, agar kita melupakan suratul Fatihah, agar kita tidak senang membaca suratul Fatihah. Oleh sebab ini, jangan pernah tinggalkan Al-Quranul Karim. Jangan pernah tinggalkan surat Al-Fatihah dalam kehidupan keseharian kita. Gunakan surat Al-Fatihah ini selalu membasahi dan menghiasi mulut-mulut kita agar menjadi penyelamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bini'matihi tunalul khairat wa birahmatihi tunzalul barakat wa bihadyihi tudrakus sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala akramil khalqi 'inda rabbil bariyat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumi zahirat amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'malus salihat wa'alamu anna Allah ta'ala salla ala nabihi qadiman wa amarakum biqawlihi irshadan lakum wa ta'liman. Faqala ta'ala Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma farda an khalifati rasulika ala tahqiq Sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq Wa aniz zahidil awwab الناتك بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن جامع القرآن ذي النورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان وعن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وسائر الآل والصحابة والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ridwanallahi alaihim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anqilna wal muslimina minasy syaqawah ila sa'adah wa minan nar ila al jannah wa minal adzab ila rahmah wa minadh dhunub ila al maghfirah wa minal isaa'ah ilal ihsan wa minal khawf ilal aman wa minal khawfi ilal aman wa minal khawfi ilal aman wa minal faqr ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi wa minal ihanah ilal karamah wa minal dhiqi ilal sa'ah wa minal syarr ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal idbar ilal iqbal wa minas saqam ilal sihhah wa minas sukhti ilal ridha wa minal ghaflah ilal ibadah wa minal fatrah ilal ijtihad wa minal khadlan ilal taufiq wa minal bid'ah ilal sunnah wa minal jawr ilal adl. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrallahi akbar. Aqimis shalah.